mewakili dari SMP 1 Candi bahwa di SMP 1 Candi sudah dilaksanakan kegiatan yang didasari dari visi sekolah kami. Yang pertama yaitu berakhlak mulia, peduli, berprestasi, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup. Dari visi yang pertama berakhlak mulia, sekolah kami berupaya untuk meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan serta religius yang ada pada siswa atau peserta didik, yang mana dari observasi yang sudah kami ketahui ternyata masih banyak siswa atau peserta didik itu ketika melakukan sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu itu masih banyak, terus terang ini banyak bolongnya belum tumakninah. Dari itu maka kami, sekolah kami mencoba bagaimana dasar yang pertama, tujuan dari sekolah kami yaitu berakhlak mulia ini bisa tercapai, bisa berjalan seperti apa yang diinginkan di sekolah kami ketika anak-anak didik ini sekolah di SMP 1 Candi selama 3 tahun, paling nggak bisa menjalankan akhlak mulia ini, bisa terselesaikan atau bisa tuntas, sehingga dari sekolah kami mengambil salah satu kegiatan yaitu evaluasi mandiri, yang mana tujuannya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta religius. Untuk lebih jelasnya, teman kami Ibu Yayu Sri Rahayu akan menyampaikan kegiatan, tujuan kegiatan ini lebih jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, sebenarnya kegiatannya banyak sekali. Ada tari, ada hadra, ada tilawah, ada kaligrafi. Kenapa saya ambil yang ini? Karena di saat-saat ini banyak siswa-siswi yang krisis moral dan krisis malas beribadah. Ya, oleh karena itu untuk tahun ajaran genap ini saya mulai dengan buku. Kenapa kok saya mulai dengan buku? Kemarin-kemarin itu hanya absen 1 lembar, 1 minggu dikumpulkan di absen. Memang ibadah itu pertama harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa nggak bisa. Puasa juga begitu. Pertama harus dipaksakan orang tuanya. Lama-kelamaan terbiasa. Sholat juga begitu. Kadang-kadang anak-anak hanya karena takut sama budayu. Kenapa? Karena zuhur itu saya keliling kelas, dari kelas 7A sampai J, saya keliling obrak-obrak anak-anak yang masih singitan, ada yang tak mau sholat. Lah ini akhir-akhir ini adanya buku musola ini agak penuh. Kenapa kok agak penuh? Ya tidak apa-apa, karena buku juga tidak apa-apa. Pertama kali memang seperti itu, memang harus dipaksa daripada tidak mengadakan seperti itu sama sekali. Sehingga lulusan anak-anak di kelas 3 itu nanti ada kenang-kenangannya. Iya, dulu saya di SMP 1 Candi selalu diobrak-obrak. Barangkali di SMA-nya nanti tidak begitu kenceng. Ini anak ini bisa berpikir, oh berarti saya harus meneruskan, melanjutkan dari guru saya yang di SMP Negeri 1 Candi. Ya. Pertama, komponen karakter yang dikembangkan religius, jujur, mandiri, kerja keras. Memang sholat itu harus kerja keras. Kalau tidak kerja keras ya malas-malasan ya. Wudhunya juga antri, barisannya antri ya. Terus yang kedua, kelas yang dikembangkan kegiatan keagamaan PAI dan uji pekerti. Personil yang dilibatkan dalam perkembangan karakter, terutama STL, senior team leader, Waka, wali kelas, guru PAI, BK, dan wali peserta didik. Capaian indeks karakter siswa,
kami belum menghitung. Tetapi kemarin di buku itu ada tertera yang di sampul itu menurut Bapak Kepala Sekolah itu perekapan nilai dilakukan oleh wali kelas setiap kewali kelasan seminggu sekali dan nanti pertengahan semester dan akhir semester itu tujuannya untuk dicek oleh wali kelas dan mengetahui sikap karakter anak-anak sehingga bisa mengetahui akhlakul karimahnya, akhlak mulianya. Dan untuk pendukung mapel TAI biasanya anak seperti ini, nak kamu walaupun nilaimu baik tapi kalau tidak pernah sholat saya kurangi nilai kamu. Walaupun kamu pres pengetahuannya tapi sholatnya rajin akan saya tambah. Seperti itu. Jadi anak-anak mesti yang tidak begitu bisa, Bu saya sholat lengkap Bu. Ya awalnya seperti itu, cuma kalau kebiasaan insya Allah bisa terbiasa ya. Soalnya di SMP negeri sama di MTS itu kan jauh beda. Makanya di SMP negeri guru agama ya harus pandai-pandai merancang ya. Terus di sini guru menurut pengetahuan saya di SMP 1 Candi, wali kelasnya itu kadang-kadang ada, ya tidak semua wali kelas. Kadang-kadang hanya obrak-obrak saja, ya sholat tapi wali kelasnya ngetik. Nah itu yang menjadikan, nah di grup begitu, diobrak-obrak anaknya. Tapi wali kelasnya rempong. Jadi anak-anak ini kan tidak ada uswatun hasanahnya. Justru kalau ada rapat adzan, ya itu kan mestinya rapat diskurs, sholat dulu bersama. Seperti itu, kadang-kadang zuhur malah mengadakan rapat. Lah itu yang menjadikan anak-anak kurang ada suri tauladan. Jadi di sini misalnya di sekolah itu membuat peraturan seperti di Saudi kan enak ya. Di Saudi itu sholat semuanya toko tutup. Kalau dibuka kedenda 1 juta. Seandainya di sekolahan sholat dulu, kantin tutup, penjaga kantin sholat. Semuanya sholat, yang merasa agama Islam, kepala sekolah sholatku tambah bagus ya. Di sini yang wajib memberikan contoh ya Bapak Ibu guru terutama. Apalagi anak-anak ya di salah satu kelas itu saya tanya, mesti kelas 7 ini mesti kok tidak ada? Iya Bu, tidak disuruh sama wali kelas loh, kok wali kelas. Saya lihat wali kelasnya sholatnya yo jarang-jarang baik ya. Akhirnya nyambung kan seperti itu. Terus model pelaporan dilakukan saat kewali kelasan. Di sekolah saya ini ada kewali kelasan setiap hari Selasa. Dan itu wali kelas masuk ke kelas masing-masing sesuai dengan apa yang dianjurkan OPYM yang lalu itu kan ada kewali kelasan setiap hari Selasa. Itu wali kelas ya tentang kebersihan, tentang akhlakul karimah anak-anak, tentang pokoknya sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah itu. Terus kendala yang dihadapi kurangnya dukungan dari wali kelas. Nah di buku ini kan ada tanda tangan wali kelas sama guru agama. Kadang-kadang wali kelasnya belum tanda tangan. Ada peraturannya wali kelas dulu saat kewali kelasan ditandatangani, baru dikumpulkan ke guru agama, ketua kelas sama wakil ketua itu mencatat biar apa? Biar wali kelasnya sama guru agamanya tidak soro-soro. Full, sholat duhur full ditulis, full, sholat duha full, kan ada sholat duha, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, belajar sama baca Al-Quran, terus baru ditandatangani. Nah di situ saat wali kelasan mesti dideteksi sama wali kelas. Setelah kadang-kadang di saat wali kelasan nggak tahu kok wali kelasnya itu nggak tanda tangan, nggak tahu, lupa apa, tidak mau ya juga nggak tahu saya ya. Kendalanya peserta didik tidak mau mengumpulkan buku karena merasa tidak melaksanakan kegiatanku. Biasanya yang malas sholat ditanya mana bukunya, ketinggalan Bu. Kemarin ketinggalan, sekarang ketinggalan. Ayo besok dibawa, iya Bu. Terus dibawa kosong. Loh kenapa kok kosong? Ya Bu saya nggak sholat Bu. Nah itu. Lah dikasih buku itu loh masih seperti itu, apalagi kita tidak berusaha
memberikan buku. Karena apa? Orang tua di sekolah itu guru. Jadi kalau gurunya tidak menyuruh sholat, besok ya juga disiksa orang tuanya di sekolah guru. Siapa sih disiksa? Ya wali kelasnya. Orang tuanya anak-anak ini orang tuanya sendiri. Kalau di sekolah gurunya. Ya, itu. Orang tua kan ada 3. Bapak ibu yang mengandung, bapak ibu yang mengajarkan akhlakul karimah dan ilmu, bapak ibu mertua. Ya, jadi ada 3. Jadi kalau anak-anak kita zuhur kok tidak sholat, wali kelas itu diam saja. Wali kelas sama dengan orang tua, berarti berdosa, ikut menanggung dosa. Nah makanya dengan tujuan seperti itu kita memberikan statement seperti ini, memberikan buku. Kalau seandainya guru agama dan wakaf sudah berusaha seperti itu, wali kelasnya sendiri berarti guru agama yang bebas dari dosa. Terus solusinya untuk mengatasi kendala diadakan pertemuan pembahasan program evaluasi buku keagamaan dengan wali kelas, guru PAI dan BK duduk bersama bagaimana ini caranya bisa anak-anak mau mengumpulkan buku semuanya. Terus rencana tindak lanjutnya untuk pengembangan pendidikan karakter, mengevaluasi kegiatan peserta didik melalui buku keagamaan oleh seluruh komponen yang ada di atas tadi. Terus untuk komponen kompetensi siswa, ini tadi pelajaran agama saya tanyakan, katanya tidak ada basis minat ya. Ya, jadi saya membahas prakarya dan SBK. Jadi di SMP Negeri 1 Candi itu prakaryanya juga banyak kegiatan, cuman saya kurang paham. Kemarin tuh ada yang membuat banjeng asapan, karena saya tahunya karena saya disuruh nginjek dan disuruh menilai, ya jadi tahu. Terus untuk ini Pak, project itu masuk ya Pak? Bisa. Nah, itu project itu sementara ini kan sudah ada 3 ya. Yang kemarin itu demokrasi, yang kedua badik itu apa? Lah, muatan ya. lokal. Terus yang ketiga, yang terakhir ini kewirausahaan. Ya, itu juga termasuk komponen berbasis minat. Terus untuk presentasi jumlah guru yang menguasai PBM berbasis minat, ini saya